Lo pernah nggak ngeliat ada orang yang kerja keras, bener-bener kerja keras nih, bangun pagi, pulang malam, lembur, ngorbanin weekend, tapi tetap aja hidupnya gitu-gitu doang. Nabung susah, beli rumah makin jauh, income nggak naik-naik. Harga barang naik terus kayak naik roller coaster, yang roller coasternya itu nggak pernah turun-turun. Padahal mereka nggak salah kerja, mereka cuman salah strategi. Kenapa kayak gitu? Well, karena mereka cuma ngandelin satu hal, yaitu kerja. Padahal nih ya, kalau mau hidup nyaman, mau masa depan aman, mau keuangan stabil, nggak pusing tiap tanggal tua, nggak panik tiap ada berita jelek soal ekonomi, jawabannya ya cuma satu, lo butuh aset. Aset itu kayak tentara, mereka kerja buat lo, mereka cari uang buat lo, mereka capek buat lo. Sementara lo bisa tidur, bisa nonton Netflix, bisa jalan-jalan. Dan ini enaknya punya aset. Kerja lo nggak cuma datang dari tenaga lo, tapi dari hal-hal yang lo miliki. Dan disinilah hidup mulai berubah. Nah, sekarang kita bahas nih, 5 aset investasi yang menjanjikan dan menguntungkan yang wajib lo punya. Aset yang kalau lo mulai dari sekarang, 3-5 tahun lagi, hidup lo bakalan beda banget. Bukan lebay ya, tapi emang begitu cara mainnya. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama itu ada yang namanya aset skill. Ini adalah mesin uang yang nggak bisa dicuri siapapun. Gue mulai dari aset paling underrated, tapi paling ngasih cuan. Aset yang paling gampang dimulai, yang paling nggak butuh modal gede, yang paling naik harganya tiap tahun, yaitu skill. Serius deh, skill itu aset paling nggak kelihatan, tapi justru paling cepat nguatin hidup lo. Lo nggak bisa lihat skill kayak lo lihat emas atau rumah, tapi dampaknya gila banget. Lebih kuat dari aset fisik atau aset produktif apapun. Kenapa skill itu investasi paling menguntungkan? Ya, karena skill itu nggak bisa dicuri, nggak bisa dirampas, nggak bisa turun nilainya. Makin dipakai, makin mahal harganya. Bikin lo tetap relevan walaupun dunia berubah. Dan yang paling penting, bikin lo gak gampang jatuh miskin. Gue kasih contoh simpel ya. Misalnya nih, lo bisa editing video. Harga editing per video bisa 100.000 sampai 500.000 rupiah. Kalau lo konsisten, sebulan bisa dapet jutaan. Misalnya, awal-awal dapet 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah. Lumayan banget kan? Atau lo bisa desain. Klien bisa datang dari mana aja. Singapura, Malaysia, Amerika, Australia, atau bahkan dari kota sebelah pun bisa. Lo bisa copywriting. Lo bisa kerja sambil rebahan, sambil pakai kaos oblong dan celana pendek di rumah aja. Atau lo bisa bahasa Inggris. Bro, itu cheat code hidup. Lo bisa ambil job internasional dan dibayar pakai dolar. Bayarannya beda level dibandingkan job lokal. Skill itu ibarat mesin pencetak uang pribadi. Bukan uang haram, tapi uang halal yang lo hasilkan dari kemampuan otak dan kreativitas lo sendiri. Skill itu prinsipnya kayak gini bro. Semakin lo rawat, semakin kenceng hasilnya. Semakin lo upgrade, semakin mahal harganya. Dan semakin lo latih, semakin gampang dipakai. Ini nih gue kasih ya beberapa skill yang bisa menjadi aset investasi jangka panjang paling menguntungkan sekarang sampai masa depan, yaitu editing video, desain dasar, copywriting, coding dasar, SEO, manajemen iklan, analisis data, komunikasi, bahasa Inggris, bikin konten, voice over, atau negosiasi. Gue mau lo sadar sesuatu. Skill bikin lo punya kuasa, punya pilihan. Lo gak bakal lagi takut dipecat, gak takut kalah saing, gak takut ekonomi guncang. Karena orang yang punya skill selalu dicari, selalu ada kerjaan, dan kerjaannya gak harus dari kantor. Bisa dari kamar, dari HP, dari laptop bekas, dari mana aja. Makanya orang kaya itu fokusnya bukan cuman beli aset fisik, tapi mengembangkan skill tiap hari. Karena mereka tahu skill itu ROI
alias imbal hasilnya itu paling gede. Lo keluarin waktu sedikit buat belajar skill itu, tapi bayaran baliknya berkali-kali lipat. Skill itu aset nomor 1, investasi terbaik paling murah, penghasilan paling besar, dan efek sampingnya adalah hidup lo auto naik kelas. Nah, selain skill, aset lain yang menjanjikan dan menguntungkan adalah aset bisnis kecil yang bisa jadi sumber income tambahan dan bisa jadi mesin uang besar. Gue kasih tahu satu hal yang sering banget bikin orang gagal mulai bisnis, yaitu mereka mikir bisnis itu harus gede, harus punya kantor, harus punya karyawan, harus punya modal puluhan juta, harus kayak CEO startup. Padahal enggak sama sekali. Bisnis kecil aja udah cukup. Serius deh. Justru kebanyakan bisnis besar yang bisa menjadi aset itu awalnya bisnis kecil yang dibikin secara konsisten. Dan bisnis kecil itu nggak ribet, nggak makan tempat, nggak butuh izin panjang, nggak butuh modal gila-gilaan. Lo bahkan bisa mulai cuman pakai laptop atau HP. Bisnis kecil itu apa sih? Ya sesimpel ini, jualan jasa misalnya, atau jualan digital produk, afiliasi, freelance, konsultan kecil-kecilan, bikin konten berbayar, jual template, jual desain, atau jual skill yang lo punya. Tinggal pilih mana yang paling cocok sama skill lo. Dan kenapa bisnis kecil itu termasuk investasi yang menjanjikan dan menguntungkan? Well, karena bisnis kecil itu punya satu kekuatan super yang nggak dimiliki kerja kantoran. Bisnis kecil bisa ngasih income tanpa lo harus ninggalin kerjaan utama. Lo tetap kerja, tetap menerima gaji, tetap aman. Tapi lo juga punya mesin uang tambahan yang jalan di samping. Ini yang bikin bisnis kecil itu gila banget value-nya. Dia bisa tumbuh kapanpun lo mau. Gue kasih sedikit gambaran ya, biar lebih kebayang. Misalnya nih, lo mulai jualan jasa editing. Awal-awal cuma dapat orderan 200.000 aja. Sabar, itu wajar. Bulan depan naik dikit dong, jadi 500.000 rupiah. Bulan depannya turun tuh, tapi lo tetap konsisten. Bulan berikutnya naik, jadi 1 juta rupiah. Tentu jadi makin semangat, gas terus dong, semakin konsisten. Hasilnya emang naik turun, dan di tahun ketiga, penghasilan meningkat jadi 3 juta rupiah, 5 juta rupiah, bahkan 10 juta rupiah per bulan. Dan ini sering terjadi. Penghasilan sampingan dari bisnis kecil lebih gede dari gaji utama. Ini beneran banyak kejadian di dunia nyata. Kenapa bisa gitu? Ya, karena bisnis kecil itu scalable alias bertumbuh. Bisa lo gedein kapanpun. Bisa nambah tim, bisa pindah ke platform lain, bisa lo jual ke klien luar negeri, atau bisa juga lo otomasi prosesnya pakai tools digital. Makanya gue bilang, bisnis kecil itu kayak bibit pohon. Kecil banget di awal, kayak nggak kelihatan, kayak receh. Tapi kalau lo rawat, lo siram, lo konsisten, tiba-tiba batangnya tumbuh, akar makin kuat. Dan suatu hari, lo jadi punya pohon gede yang ngasih lo buah terus-menerus. Lo nggak harus langsung hebat, lo cuman harus mulai. Karena semakin cepat lo mulai bisnis kecil, semakin cepat juga lo punya mesin uang yang nggak tergantung sama bos, kantor, atau kondisi ekonomi. Aset kecil di awal bisa jadi hal yang besar nanti. Nah, selain bisnis kecil, aset lain yang bisa menjanjikan dan menguntungkan adalah aset investasi produktif atau aset yang bekerja waktu lo tidur. Ini tuh aset investasi yang wajib banget lo punya, mau nggak mau. Serius, nggak ada tawar-menawar. Soalnya gini, kalau lo cuma ngandelin gaji doang, hidup lo bakal kayak balapan lari tapi pakai karung. Yap, lari balap karung kayak 17-an gitu. Sementara itu, inflasi makin kenceng, harga-harga makin naik, biaya hidup nggak pernah turun. Dan kalau lo cuma ngandelin kerja doang, ujung-ujungnya lo kalah cepet. Makanya lo butuh aset produktif, aset yang nilainya naik, aset yang bisa ngasih income, aset yang bisa berkembang tanpa harus ngabisin tenaga lo tiap hari.
Nih, gua kasih beberapa contoh yang termasuk aset produktif, yaitu reksadana indeks, saham blue chip, obligasi pemerintah, properti yang bisa disewain, emas batangan logam mulia, dan bisnis yang bisa menghasilkan cash flow. Ini aset yang kerja buat lo, bukan lo yang kerja buat aset. Dan kenapa aset produktif itu masuk kategori investasi terbaik paling menguntungkan? Well, karena mereka kerja 24 jam non-stop. Mereka nggak butuh cuti, nggak butuh lemburan, nggak butuh izin, nggak ngambek, nggak resign tiba-tiba. Lo tidur, aset tetap tumbuh. Lo rebahan nih, aset tetap jalan. Atau lo scroll TikTok 2 jam, aset tetap muter. Lo liburan seminggu, tetap ada progres. Ini definisi aset bekerja untuk lo, bukan lo yang kerja untuk uang. Iya, gue tahu banyak orang masih mikir investasi jangka pendek atau jangka panjang itu cuman buat orang kaya. Padahal sebenarnya kebalik. Orang kaya itu jadi kaya karena mereka mulai investasi duluan, bukan karena mereka udah kaya dari awal. Lo bisa mulai dari 50.000 atau 100.000 rupiah. Serius, lo bisa mulai investasi reksadana cuman pakai modal uang yang sama kayak harga 2 bungkus nasi goreng spesial 2 telur. Gak perlu nunggu kaya, gak perlu nunggu ngerti semua teori, gak perlu nunggu perfect moment. Karena kalau lo nunggu, biasanya ya gak mulai-mulai. Aset produktif itu kayak pohon investasi jangka panjang. Gak tumbuh dalam semalam, gak bisa dipaksa gede. Tapi dia tumbuh pelan, stabil, dan konsisten. Dan yang bikin aset produktif keren banget adalah ini. Dia nggak tumbuh linear, tapi dia tumbuh eksponensial. Awalnya kecil banget, kayak receh. Tapi makin lama, makin gede. Makin lama, makin kuat. Makin lama, makin ngasih cuan. Ada pepatah keren nih. Waktu terbaik menanam pohon itu 20 tahun lalu. Dan waktu terbaik berikutnya adalah sekarang. Kalau lo tanam pohon sekarang, beberapa tahun lagi kemungkinan lo udah panen. Tapi kalau lo tunda-tunda dan gak mulai-mulai, ya apa yang mau dipanen? Makin cepat lo mulai, makin besar hasilnya. Makin telat lo mulai, makin kecil hasilnya. Nah, investasi itu bukan tentang punya uang banyak, tapi gimana caranya uang yang sedikit bisa jadi banyak karena waktu dan disiplin. Aset produktif adalah cara paling elegan buat naikin level hidup lo tanpa harus kerja lebih capek. Selain aset produktif nih, aset yang menjanjikan dan menguntungkan lainnya adalah aset digital. Aset ini adalah aset yang murah, tapi potensinya gila-gilaan. Ini aset investasi yang paling banyak orang remehin, tapi paling banyak juga bikin finansial seseorang naik level. Serius. Aset digital ini kayak cheat code dalam game kehidupan. Murah mulainya, tapi potensi cuannya bisa bikin lo kaget. Aset digital itu apa aja? Simple banget dan banyak pilihannya. Misalnya, akun media sosial yang aktif, channel YouTube, akun TikTok, blog atau website, portofolio digital, email list, konten evergreen, e-book, template, digital product, kursus online, atau personal brand. Nah, yang bikin aset digital ini beda dari aset lain adalah satu hal. Kebanyakan cuman dibuat sekali, tapi bisa menghasilkan berkali-kali. Lo rekam satu video nih, bisa ditonton bertahun-tahun. Lo tulis satu artikel, bisa nongol di Google terus-menerus. Lo bikin satu template, bisa dibeli ratusan kali tanpa lo kerja ulang. Lo bikin email list, jadi mesin marketing otomatis. Aset-aset digital ini nggak kenal batasan, nggak ada jam operasional, nggak ada batas kuota pelanggan. Nggak peduli lo tinggal di kota kecil atau di desa sekalipun. Dan yang paling keren, modalnya kecil banget. Lo cuman butuh HP, internet, kreativitas, dan konsistensi. Udah, itu aja. Nggak perlu kantor, nggak perlu gudang, nggak perlu stok barang, dan nggak perlu bayar pegawai. Gue nggak lebay ya,
Tapi udah banyak banget orang yang hidupnya berubah total cuman gara-gara satu investasi yang menjanjikan berupa aset digital. Berupa satu video YouTube yang viral, satu akun TikTok yang konsisten, satu e-book yang tembus ribuan pembaca, satu template Canva yang dibeli ratusan orang, satu blog yang tiba-tiba ramai pengunjung. Lo mungkin mikir, tapi gue bukan konten kreator. Ya nggak masalah. Aset digital itu bukan cuman soal bikin konten wajah. Bisa faceless, bisa pakai teks, bisa pakai gambar, bisa pakai voice over, bisa pakai AI. Yang paling penting, lo mulai. Dan ingat, di masa depan, dunia digital makin liar, makin gede, makin cepat. Bukan tren sementara, ini masa depan yang beneran. Orang yang punya aset digital bakal punya leverage besar, bakal punya kebebasan, bakal punya sumber income yang gak tergantung sama jam kerja. Nah, kalau dunia offline goyang, investasi yang menguntungkan kayak aset digital tetap berdiri. Makanya, kalau lo mau menang di masa depan, lo wajib punya minimal satu aset digital yang lo kembangin dari sekarang. Karena aset digital itu murah mulainya, tapi potensi hasilnya gila-gilaan. Nah, sebelumnya kita udah bahas beberapa aset-aset yang menjanjikan dan menguntungkan, seperti aset skill, aset bisnis kecil, aset investasi produktif, dan aset digital. Sekarang kita lanjut ya ke aset yang kelima, yaitu aset relasi dan personal brand. Aset ini adalah aset yang bisa ngasih peluang tanpa lo minta. Ini aset produktif yang jarang orang sadar, tapi justru paling sering bikin seseorang naik level tanpa banyak drama. Kadang malah lebih berharga daripada tabungan, gaji, atau bahkan investasi. Yap, relasi, jaringan, nama baik, orang yang kenal sama lo, orang yang respect sama lo, orang yang percaya sama skill lo. Gue tahu ini kelihatannya sepele ya, tapi satu relasi yang tepat bisa ngubah arah hidup lo total. Kenapa relasi dan personal brand termasuk investasi terbaik paling menguntungkan? Well, karena mereka bisa ngasih lo hal-hal yang uang nggak selalu bisa beli. Seperti peluang kerja yang nggak pernah muncul di iklan, klien yang bayar lebih mahal, proyek yang cuma dikasih ke orang yang dipercaya, rekomendasi yang bikin pintu peluang kebuka lebar, kolaborasi yang bikin lo naik kelas, undangan komunitas atau circle yang isinya orang-orang powerful, atau akses ke peluang yang cuma di-share ke orang-orang tertentu. Gue kasih gambaran ya. Banyak orang susah cari kerja karena mereka cuma ngandelin CV. Tapi ada juga yang nggak pernah nganggur karena relasinya selalu ngasih tawaran baru. Ada orang yang gajinya naik karena kerja keras. Ada juga orang yang gajinya naik karena direkomendasiin sama seseorang yang percaya sama skill orang tersebut. Ada orang yang harus promosiin produk tiap hari. Ada juga orang yang cuma sekali posting, langsung ramai pembeli. Ya, karena personal brand-nya udah dipercaya. Dan relasi kayak gini gak akan muncul tiba-tiba. Lo harus bangun, lo harus rawat, lo harus jaga. Caranya gimana? Ya, bisa dengan melakukan beberapa hal ini, yaitu sering posting hal-hal bermanfaat biar orang tahu lo berharga. Bangun personal brand pelan-pelan. Tunjukin kemampuan lo ke publik. Gabung komunitas atau forum yang relevan. Jadi orang yang gampang diajak kerjasama. Bantu orang duluan tanpa nunggu balasan. Jujur, konsisten, dan profesional. Jangan cuman muncul pas butuh aja. Ini penting ya. Orang lebih percaya sama orang yang terlihat aktif, konsisten, dan punya rekam jejak positif. Dan percaya deh, kalau orang-orang tahu lo punya kualitas, tahu lo bukan tukang PHP, tahu lo bisa diandalkan, maka peluang itu akan datang sendiri. Lo nggak perlu ngejar, lo tinggal pilih, dan itu enak banget rasanya. Personal brand itu aset, reputasi itu aset, nama baik itu adalah aset, dan relasi sehat itu juga aset.
Karena kalau ada dua orang dengan skill yang sama nih, yang dipilih yang mana? Ya tentu aja yang personal brand-nya lebih kuat, yang relasinya lebih rapi, yang namanya lebih berbunyi. Aset digital bisa bikin lo ditemukan, aset skill bisa bikin lo dibayar. Tapi aset relasi plus personal brand itu yang bikin pintu terbuka tanpa lo ketuk. Dan tentu saja aset-aset ini semuanya bermanfaat ya. Kalau lo punya 5 aset ini, lo bakal masuk 5-10% orang yang hidupnya jauh lebih aman, lebih tenang, dan lebih stabil daripada kebanyakan orang. Karena skill itu bikin lo nggak pernah kehabisan kerjaan. Bisnis kecil bikin lo punya penghasilan tambahan. Aset investasi produktif jangka pendek dan jangka panjang bikin lo ngerti cara muterin uang dari awal dan bikin uang lo tumbuh tanpa tenaga. Terus, aset digital bikin lo punya mesin uang baru. Dan yang terakhir, aset relasi dan personal brand itu membuka pintu yang nggak pernah bisa dibuka sama uang. Lo nggak perlu mulai semuanya sekaligus. Pilih satu aja. Mulai yang kecil, mulai pelan, tapi mulai. Karena satu aset hari ini jauh lebih berharga daripada 5 yang cuma lo rencanain tapi nggak pernah lo jalanin. Well, itulah 5 aset investasi yang menjanjikan dan menguntungkan. Apakah lo ada opini soal aset atau investasi? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.